Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita sama-sama terlebih dahulu niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita mulai membahas surah Al-Masad atau Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahabin, karena sini tanwin ya, wa tab. Nah, tapi karena di sini tanwin harus lahabin ya. Kita bahas tabbat yada. Di sini ada mad asli, fathah ketemu alif. Tetapi di depannya ada hamzah hidup ya. Beda kata. Ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Abi ini namanya mad asli ya. Ba-nya berkasroh ini ya. Lahabin. Nah, di sini ada tanwin ketemu waw. Namanya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Kemudian di sini ada ba yang kita baca waqaf. Karena di sini ada tanda waqaf al-waqful ula. Berhenti lebih utama. Karenanya ini disebut dengan qalqalah kubro. Kenapa ada huruf qalqalah hidup tetapi kita baca mati? Ini yang disebut dengan qalqalah kubro. Ya, jadi kalau ditanya apa itu qalqalah kubro, yaitu adanya huruf qalqalah yang hidup lalu dibaca mati. Ketika dia tidak dibaca berhenti waqaf, maka dia qalqalah kubro. Tetapi dibaca wasol maka tidak terjadi atau tidak dikenakan hukum qalqalah. Adapun artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini seperti yang di pertemuan sebelumnya ketika Rasulullah memanggil kaum Quraisy berkumpul. Nah, ketika ditanya kalau di belakang bukit ini ada pasukan, apa kalian percaya? Mereka menjawab percaya. Lalu setelah itu mereka pun Rasulullah pun memberikan berdakwah tentang ketauhidan. Dibilang tabbalaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Lalu dijawablah oleh Allah dengan turunnya surah ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah atau celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia akan binasa. Jadi ketika ada orang yang mengutuk Rasulullah, maka ya dia sebenarnya telah mengutuk dirinya sendiri. Begitu juga ketika ada seseorang mengutuk orang lain, maka sejatinya dia mengutuk dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Karenanya ini yang perlu kita pelajari. Yang kedua yang perlu dipahami lagi di sini bahwasanya Abu Lahab ini merupakan paman Nabi. Nah, paman Nabi aja enggak jadi jaminan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Itu pamannya Nabi, apalagi kita. Ya, bisa jadi kita sekarang dapat petunjuk, besok disesatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma ini sama lagi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i di depannya ada hamzah juga, beda kata. Jadi mad jaiz munfasil adalah mad asli atau mad tabi'i atau mad badal yang di depannya ada
huruf yang didahului dengan huruf hamzah dan dia ada di beda kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Aghna ini mad badal. Anhu non mati di depannya ada huruf H. Ini yang disebut dengan izhar. Ya, izhar khalqi ya, atau ma ini mad asli, luhu mad badal, wama dan ini mad asli ya. Kasab sama ketika kita baca waqaf maka ini dihukumi qolah kubro ya, karena di sini ada al waqful ula. Waqaf atau berhenti lebih utama. Ketika kita matikan atau kita baca berhenti maka ini disebut qalqalah kubro. Kalau dibaca wasal maka bukan qalqalah di sini. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, ini sekali lagi. Kalau kita mengumpulkan harta yaitu untuk kehidupan dunia kita, tapi perlu dipahami harta yang kita miliki itu enggak selamanya bisa menyelamatkan kita, kecuali kalau hartanya ataupun usaha-usaha kita itu diniatkan untuk ibadah. Kayak punya harta disedekahkan, insya Allah itu terus akan mengalir kebaikannya untuk diri kita. Tetapi ketika dia punya harta dengan alasan hartanya itu nanti bisa menyelamatkan dia, enggak ya, kecuali harta-hartanya itu dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab ya. Saya selamat badal mad asli ron ya, karena tanwin dibacanya naron. Nah, ada tanwin ketemu za. Huruf zal ini berarti huruf ikhfa, ini yang dinamakan ikhfa hakiki. Za mad asli ada fathah ketemu alif. Lahab sama, ini qalqalah kubro lagi kalau kita baca mamnu, kalau kita baca berhenti. Tetapi di sini ada waqaf mamnu, dilarang berhenti. Jadi saya selana rodata lahabiwam, itu nanti ayat berikutnya ya. Tapi kalau kita baca berhenti karena ini di akhir ayat, maka dihukumi qalqalah kubro. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, ini dia. Ketika kita mencaci Nabi, mencaci Rasulullah, nggak usah Rasulullah deh, ketika kita mencaci orang lain saja itu sebenarnya kita sudah mencaci diri kita, dan yang akan menyelamatkan kita yaitu amal ibadah kita. Pertanyaannya, ketika kita nanti sudah ada di alam akhir, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal ibadah kita. Kecuali harta kita bisa menyelamatkan kita adalah jika harta kita itu dan apa yang kita kerjakan itu semata-mata hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita amalkan, kita sedekahkan. Nah, mungkin itu saja. Setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah ibadah seperti yang tadi saya sampaikan, yang bermanfaat, yang akan berguna bagi kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat adalah ibadah kita. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa sholat, jujur, dan tanggung jawab, serta berbakti kepada kedua orang tua. Kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.